Setiap hari pasti kita scroll TikTok. Slide, joget, goyang, duet, ulang lagi. Dan terus scroll lagi, ya isinya itu. Hebat ya, kalau misalnya kita dalam 1 jam atau 2 jam membuka TikTok dalam 1 hari, mungkin bisa mencapai ratusan video joget yang kita tonton. Tapi gak ada satupun ngajarin kita buat mikir gitu loh. Bukannya gue anti joget, atau bukannya gue menyerang siapapun yang suka joget. Tapi kalau semua ranah media sosial di Indonesia ini semuanya tentang joget yang lebih trending dan lebih hebat dan lebih keren, all the things is a joget gitu, dance. Terus kalian jangan sampai kaget kalau ngelihat pendidikan di Indonesia peringkat bawah. Ironi nggak? Ironi sih. Makanya gue pengen bahas. Oke, selamat datang, saya Detox. Kali ini gue lagi yang muncul membahas sebuah topik. Yang topiknya ini sepele, tapi kelihatannya sebenarnya ini penting banget tanpa kalian sadarin. Ini berpengaruh banget, gue gak bohong. Hari ini gue pengen bahas realita yang makin susah untuk kita bantah. Pendidikan Indonesia sedang dalam keadaan darurat. Indonesia ternyata dinobatkan sebagai warga paling tanda kutip bodoh kedua terburuk di seluruh dunia dari 61 negara yang di. Dan kita malah sibuk mengejar tren yang sedang ada, dan khususnya ini TikTok, karena TikTok memang mudah juga untuk diakses dan gampang juga gitu ya, tinggal scrolling. Jadi video dimana anak-anak sekolah ini joget-joget gitu ya, dance, memang ini keren dan trending gitu, ikutin tren gitu loh ya, jadi nggak ketinggalan. Tapi tetap aja ini ada impactnya, karena sampai anak-anak sekolah mulai dari SD, SMP, SMA ini menjalankan semua dance ini sampai mereka lulus gitu loh. Tidak ada melakukan inspirasi, motivasi, dan lain-lain sebagainya yang buat pelajaran mereka gitu. Gue kira generasi gue doang yang buruk, ternyata makin bawah makin buruk. Ini jadi bukti betapa lemahnya pendidikan di Indonesia saat ini. Karena maaf aja sebelumnya guru-guru, kalian kenapa semuanya ini mendukung hal kayak gini? Kenapa kalian nggak mendukung kreativitas anak, inspirasi anak gitu loh, untuk mengejar apa yang mereka pengen? Jangan sampai nasibnya memburuk. Karena kalau lihat dari sekolah belajar apa ya? Belajar joget doang, ngapain? We need to learning. Oke, gue pengen bahas soal hal ini. Ini penting banget dan gue udah merasa ini mengganggu banget. Ini menurut laporan dari PISA 2022-2023, mungkin gue lupa. Kemampuan membaca, matematika, dan sains gitu lah ya, pelajar Indonesia itu menempati posisi paling bawah dari 81 negara. Gila. Ini menurut gue bukan yang so tau, tapi gue pernah lihat ini, dan mungkin kalau misalnya gue bisa munculin, gue bakal munculin ya. Ini Indonesia terendah dalam 81 negara soal pendidikannya. Ini kelihatan banget bodohnya ya. Kenapa yang dilakukan itu tren soal kayak gini gitu, yang didukung sama guru juga kenapa hal kayak gini. Kita juga lihat angka putus sekolah itu meningkat dari SD sampai SMA, SMK gitu ya. Sementara itu waktu belajar semakin turun, tapi waktu online meningkat drastis. Gak heran kalau perhatian kita lebih peduli soal TikTok daripada nilai rapor. Jadi sebenarnya ketika anak-anak itu pilih buka TikTok dibandingkan buku, atau gak apa-apa sih belajar di internet juga, nah kita perlu tanyakan itu. Kenapa belajar atau mengetahui sesuatu terlihat membosankan, tapi scroll TikTok 3 jam dalam 1 hari itu tanpa sadar mereka bisa melakukan itu 3 jam atau bahkan lebih. Nah ini balik lagi, ini gue juga pengen bahas. Kita itu sebenarnya sedang berada di kurangnya inovasi dari guru dan sistem. Banyak guru belum siap menerapkan kurikulum merdeka. Masih banyak pengajaran dilakukan dalam satu arah, tanpa koneksi dengan realitas sosial dan teknologi siswa. Anak-anak kita yang sekarang, era yang bawah sekarang ini, era yang sedang berjalan ini, SD, SMP, SMA, anak-anak ini tuh hidup di era digital. Tapi metode ajarnya itu masih kayak tahun 90-an. Kita nggak bisa salahin siswa kalau mereka nggak tertarik. Kalau yang diajarkan memang terlihat tidak relevan gitu buat mereka, terasa nggak relevan gitu lah ya. Gue mau menyampaikan ini bukan cuma soal persepsi gue yang so tau, gue juga ngerasa generasi gue tuh buruk, dan gue nggak pengen generasi bawah gue semakin lebih buruk gitu loh. Gue mau gunain penjelasan ini dengan cara teori juga. Kita ambil dari teori UGT, Use and Gratification Theory. Kita pakai media sosial karena ada kebutuhan yang ingin kita penuhi. Kayak TikTok sebenarnya itu penggunanya cuma iseng untuk mengisi waktu kekosongan gitu. Tapi ada 5 alasan utama kenapa kita tuh betah banget nge-scroll terus TikTok ini, atau Instagram, TikTok, maybe
short videos YouTube, kita ambil dari 5 alasan utama ini. Yang pertama, hiburan atau entertain. Nah, ini biasanya digunakan untuk scroll biar ketawa. Pengguna mencari kesenangan dan relaksasi melalui konten yang menghibur. Nah, tujuannya ini sebenarnya mengisi waktu luang, ketawa atau menghilangkan rasa bosan lah gitu. Nah, contoh-contoh dari hiburan entertain ini bisa dari soal joget-joget tren, lip sync, atau drama-drama komedi mungkin, ya kurang lebih kayak gitulah. Nah, ini bikin otak kita tuh sebenarnya rileks. Tapi kalau ini digunakan terlalu berlebihan, yang rileks itu sebenarnya mungkin bukan pikiran, tapi soal ambisi lo yang mati pelan-pelan. Konten-konten ini tuh sering dikonsumsi tanpa bisa dikontrol sekalipun. Nah, jika bisa ini dominan, kita nontonnya hanya dalam konten entertain ini tuh bisa bikin generasi muda terbiasa cari hiburan instan, yang artinya malas untuk berpikir kritis. Yang kedua, interaksi sosial atau social interaction. Ini biasanya digunakan untuk biar nggak FOMO. TikTok itu memungkinkan pengguna untuk bisa berkomunikasi dengan komunitas, teman, saudara, keluarga gitu. Ya artinya ini untuk memperkuat hubungan sosial lah. Tujuannya ini benar-benar soal terhubung aja dengan relasi kita. Nah, contoh kontennya nih yang menjalankan ini bisa soal duet sama temen, challenge bareng temen gitu, konten-konten seperti itu ya. Nah, tapi di sini juga kontennya juga ada masalahnya. Semua hubungan serba instan. Validasi itu dicari lewat likes dan komentar, bukan lewat koneksi nyata. Nah, ini masalahnya. Yang dicari itu bukan komunikasi yang bermakna, tapi soal validasi sosial. Like, comment, and share gitu. Nah, ini yang bikin candu perhatian gitu. Bikin kecanduan soal perhatian. Nah, yang ketiga dari ekspresi diri, self expression. Nah, ini tuh biar kelihatan unik gitu. Nah, platform ini tuh memberikan ruang untuk pengguna untuk mengekspresikan identitas dan kreativitas mereka melalui berbagai format konten. Nah, tujuannya itu untuk menunjukkan keahlian gitu. Kayak hobi, bakat, contoh konten itu seperti makeup transformasi gitu, atau lifestyle, mungkin gaya-gaya pakaian gitu ya, gaya rambut dan lain-lain sebagainya. Atau bisa juga soal konten puitis gitu. Ini keren, ini bagus, konten soal ini tuh bagus. Yang ketiga ini, kategori yang ketiga ini ya. Tapi asal nggak menjual tubuh untuk engagement. Ekspresi tanpa isi itu tuh cuman pamer yang dibungkus kelihatannya kreatif. Ini tuh masalahnya itu positif kok, ini positif. Cuman kalau untuk dimanfaatkan dengan baik. Nah, tapi banyak yang salah arah. Ekspresi diubah menjadi eksploitasi. Tampil sensual hanya untuk views. What the? Nah, kategori yang keempat, information gitu, information seeking gitu. Nah, ini sebenarnya kategori konten yang sering muncul, tapi sayang banget ya, ini ada kendala juga nih. Ini konten yang menurut gue bagus gitu. Kayak pengguna tuh mencari dan berbagi informasi, termasuk kayak berita, tutorial, dan pengetahuan-pengetahuan lainnya lah. Tujuannya tuh untuk mencari wawasan atau belajar sesuatu, untuk menginformasikan sesuatu gitu, biar kalian lebih paham, lebih cerdas, lebih pintar gitu. Nah, ini contoh-contoh konten kayak gini tuh kayak misalkan tutorial edit video lah, atau tips presentasi lah gitu. Nah, tapi sayangnya konten kayak gini tuh jarang banget FYP. Nah, ini yang bikin kita bingung juga. Kenapa yang berguna? Apa itu nggak seru untuk hidup kalian ya? Gitu. Kenapa? Menurut gue ini kategori yang sangat berharga, tapi ironisnya justru paling minim dikonsumsi gitu. Dibanding soal entertain yang tadi. Pemicu masalahnya banget lah. Jarang anak-anak seusia gue, bahkan yang Gen Z-nya mungkin udah umur 24, 25, 26 gitu, itu nggak ada yang tertarik sama konten information seeking gitu. Jarang, maksudnya tertarik, tapi kayak gue jarang juga nemuin relasi gue yang suka konten-konten kayak gitu loh. Entah ya mereka tertariknya mungkin dari soal trendingnya juga. Balik lagi soal trendingnya ini, dan gue bingung kenapa masa Indonesia tuh lebih seneng gitu loh sama trending-trendingnya yang soal nggak perlu pakai strategi, nggak perlu pakai otak, nggak perlu mikirin kritis gitu loh. Kenapa Indonesia tuh lebih seneng kayak gitu? Kenapa ya? Gue bingung. What the fuck? Nah, yang terakhir soal pelarian, escapism, kayak scroll biar lupa hidup gitu. Nah, TikTok tuh digunakan sebagai rutinitas sehari-hari aja gitu, untuk mengalihkan perhatian atau rutinitasnya mungkin yang dari sedang stres atau sedang capek kerja gitu. Nah, tujuannya tuh konten ini tuh menghindari stres, masalah hidup, atau rutinitas yang membosankan. Contoh kontennya tuh yang kayak gini-gini tuh kita bisa simak juga kayak live-nya orang tidur. Banyak nih yang nge-live padahal sebenarnya tidur. Kayak atau juga point of view pacar yang sempurna gitu. Pacar yang hebat gitu. Yang dikagumi gitu. Nah, kita lari dari stres tapi juga lari dari tanggung jawab. Lo kabur tapi ke konten, bukan menyelesaikan masalah. Masalahnya kalau kategori yang kelima ini kita biarkan, bisa jadi mekanisme pelarian yang pasif. Tidak menyelesaikan masalah, hanya menunda kenyataan. Nah, balik lagi kenapa semua hal-hal ini tuh bahaya gitu. Joget di TikTok tuh gua ucap lagi gak salah.
joget di TikTok, short videos YouTube gitu. Nggak salah. Fokus mikirin tren gaya hidup, nggak salah. Tapi kalau itu jadi satu-satunya yang bikin anak sekolah atau anak muda semangat, itu tanda ada sesuatu yang salah sama sistemnya. Pendidikan kita itu bukan gagal karena muridnya malas, tapi karena lingkungannya tidak membangun rasa ingin tahu dan kreativitas. Nah, guru tuh bukan musuh, tapi mereka juga korban sistem yang stagnan. Arahan hal seperti ini tuh penting banget untuk anak muda, anak sekolah gitu ya. Mau itu dari orang tua, guru, atau bahkan rekan-rekan terdekatnya yang sudah memiliki critical thinking. Ini tuh penting banget. Arahan hal ini tuh penting banget. Kalian juga yang mungkin mengerti maksud gue, semoga aja kalian juga memberikan arahan buat anak-anak muda saat ini ya. Nah, ini solusinya. Yang gue maksud dari konten ini bukan larang kalian untuk buka TikTok berjam-jam gitu, bukan soal itu. Tapi ciptakan sistem belajar, sistem hiburan dari kreativitas yang lebih seru dari TikTok. Karena kalau misalnya kita sebenarnya itu belajar, cara belajarnya ini semenarik dengan konten viral. Anak-anak tuh bakal datang dengan rasa penasaran, bukan dengan cara keterpaksaan. Nah, gue nggak paksa anak atau anak-anak muda ini buat sebagai orang yang punya prestasi tercerdas, terpintar gitu loh di dunia gitu. Bukan itu maksud gue. Tapi gue pengen lingkup anak-anak siswa di bawah gue ini ibaratnya, atau anak-anak muda yang seusia gue itu punya pemikiran yang lebih kreatif, lebih inovatif, biar konten-konten kita juga setidaknya bersaing dengan konten yang dari luar gitu. Kayak punya strike line untuk maju, bisa membantu sama lain, kan percaya sama gue, bisa membantu satu sama lain, bisa menguntungkan masyarakat, bisa menguntungkan kita bersama. Sebagai masyarakat Indonesia, jika kita punya kecerdasan, kreativitas, percayalah itu bakal menguntungkan. Kenapa makanya gue ngebahas ini, walaupun sebenarnya pasti kalian ngira gak penting banget sih pembahasan lu gara-gara lu benci banget sama konten-konten orang joget gitu. Gue pengen kalian tuh keluar gitu loh, ibaratnya dari zona itu. Kalian punya strike line yang tadi gue bilang. Gue pengen kalian tuh lebih maju, kalian tuh lebih kreatif, lebih cerdas. Karena kalau misalnya kita bersaing soal kreativitas, cerdas, dan lain-lain sebagainya, percaya sama gue itu menguntungkan kita bersama. Karena nanti kita punya trademark sebagai masyarakat Indonesia itu cerdas-cerdas, itu kreatif-kreatif. Itu yang gue pengen. Nah, baik lagi, tujuan gue itu untuk membantu satu sama lain, untuk menguntungkan masyarakat hidup kita bersama. Karena kalau misalnya kita terus diam dan membiarkan gitu loh, kita malah ketawa-tawa dengan konten-konten kayak gini, bakal bikin generasi kita tuh semakin kehilangan arah. Kita itu bakal terkesan mengabaikan tanggung jawab di masa depan. Nah, ini sebenarnya gue pengen tanya sama kalian. Kalian tuh mau jadi bangsa penghibur atau bangsa pemikir sih? Karena balik lagi, konten yang sedang viral, yang trending, ini bukan berarti konten yang berguna buat hidup kalian. Gue minta kalian untuk ubah cara berkonten atau menerima konten, biar besok-besok generasi kita itu bukan cuma soal trending, tapi juga soal thinking. Komentar di bawah pendapat kalian soal ini. Gue juga yakin gue bakal diserang juga sih sama para anak muda yang sering joget, apalagi perempuan-perempuan ya, maaf nih. Perempuan-perempuan muda mungkin karena sempat viralnya akun-akun mereka dengan cara joget-joget gitu ya, mungkin itu yang bikin mereka jadi memacu lebih semangat lagi penggunaan atau konten seperti itu. Tapi gue maaf nih, gue menyampaikan juga kan, kalian ada bagusnya kayak gitu. Cuman ya mungkin kalau misalnya kalian senangnya joget, jangan cuma simaknya dari soal trending ya. Mungkin kalian bisa kembangkan itu dengan kreativitas kalian, mungkin dance-nya itu dengan koreo barunya kalian, atau dengan konsep cut to cut gitu, editing video gitu mungkin. Kayak gitu kan, itu bisa lebih memacu kreativitas gitu. Jangan cuma soal trending doang. Apalagi kalau sampai perempuan-perempuan tuh sampai gitu ya looks-nya ya, sampai rada-rada ke arah gitu pemakaian bajunya. Jangan sampai kayak gitulah. Gue pengen anak-anak muda seusia gue dan mungkin sampai bawah, sampai anak-anak muda, anak sekolah SD, SMP, SMA juga gue benci banget sampai ngelakuin konten-konten joget kayak gitu. Oke? Itu aja. Komentar pokoknya apa pendapat kalian. Kalau ada sesuatu lagi yang pengen kalian bahas, kalian kabarin aja di kolom komentar. Oke. See you.